Karena pemahamannya tadi Allah ada di dalam diri kita. Padahal tadi bukan ana, nahnu. Kami, kata Allah. Yang lebih dekat dengan jiwa itu adalah kami. Untuk lebih jelasnya, lihat pada ayat yang ke-17 surat Qaf ini tadi. Baru jelas kita di sini tadi. Bahwa yang dimaksudkan di situ bukan saya, bukan Allahnya yang ada di dalam diri kita, bercokol di dalam diri kita ini tadi, tapi kami yang dimaksudkan di situ apa? Iz yatalaqqal mutalaqiyani anil yamini wa anis simal qa'id. Ketika malaikat mencatat amal perbuatan kita, yang satunya duduk sebelah kanan, yang satunya duduk sebelah kiri. Jadi kami, kata Allah, kami ini tadi Allah memberikan pengawasannya, memberikan kekuasaannya, mengontrol apa yang ada di dalam jiwa kita ini tadi. Tidak perlu Allah terus turun tangan langsung, cukup melalui malaikat. Cukup melalui malaikat. Anil yamini wa anis simal qa'id. Malaikat itu selalu mencatat amal perbuatan kita. Yang satunya duduk sebelah kanan, duduk sebelah kiri. Dicatatnya terus. Makanya kata Rasulullah dalam hadis, innallaha tajawaza li ummati ma haddasat bihi nafsaha. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan, memberi maaf kepada umatku ini tadi apa saja yang dibisikkan oleh jiwanya, apa saja yang disebutkan oleh hatinya, itu belum dicatat sebagai amal dosa ataupun apa kebajikan yang kita lakukan. Malam takul au taf'al, sebelum dia diucapkan atau sebelum dia dilakukan. Malaikat ini tadi yang tukang kontrol kita ini tadi, ya, Raqibun Atidun, malaikat Raqib dan Atid ini tadi, yang tukang awasi dan tukang catat ini tadi, tidak ada satu ucapan pun yang terlewatkan. Jadi apa yang kita sebutkan, segala sesuatu yang berhubungan dengan pahala, segala sesuatu yang berhubungan dengan dosa, tidak pernah lepas dari pengawasan malaikat ini tadi. Ada malaikat Raqibun Atidun, malaikat Raqib dan Atid. Jadi segala apa yang kita ucapkan yang ada hubungan dengan pahala dan dosa, kalau kita kerjakan dicatatnya. Kalau kita baru berniat dalam hati, belum kita laksanakan, tahan dulu. Tahan dulu. Tidak melakukan perbuatan dosa. Niatnya sudah ada, nak melakukan perbuatan dosa. Kemudian tidak jadi. Istighfar dia ini tadi. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat Raqib sama Atidnya, tidak usah dicatat. Karena dia sudah minta ampun. Tapi kalau kita berniat, kemudian kita melaksanakannya, melakukannya, ataupun mengucapkannya, yang dosa dicatat, yang pahala pun dicatat. Siapa yang mencatat ini tadi? Malaikat Raqib dan Atid. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada jiwa manusia daripada dekat dirinya dengan urat lehernya, yang bagaimana iz yatalaqqal mutalaqiyani anil yamini wa anis shimal qa'id, yaitu kedua malaikat yang mencatat amal perbuatan kita, satunya duduk sebelah kanan, satunya duduk sebelah kiri. Jadi kita ini diawasi oleh malaikat Raqib dan Atid. Wirid kita
Dicatatnya. Perbuatan kita, perbuatan baik, dicatatnya. Perbuatan kita, dosa, dicatatnya. Ya. Perkataan kita, dosanya tadi, dicatatnya. Ditampilkan. Nampilnya kaki hari Kamis. Sebelum disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setoran amal itu pada hari Kamis, kata Rasulullah. Jadi yang sudah kita ucapkan tadi itu ditampakkan dulu depan rai kita nih tadi. Benar dak? Ini yang sudah kau lakukan, yang sudah kau ucapkan. Jengok datanya dulu selama seminggu. Ya. Kemis ketemu Kemis. Jengok dulu datanya, benar dak? Oh benar. Benar, tidak salah lagi. Itu memang benar. Ya, apa yang sudah diawasi, apa yang sudah dicatat itu memang benar. Jadi cross check dulu. Sudah cross check ini tadi baru dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ngaku benar dulu bahwa yang kita gawe ini tadi memang benar. Entah dosa, entah pahala, yang kita gawe ini tadi kita ngaku dulu. Baru di-store kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami bukan anak, nahnu. Kami kata Allah. Jadi dalam ayat ini yang jelas Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuasaannya. Kenapa disebut dengan nahnu? Allah memberikan kekuasaannya melalui malaikat raqib dan atid. Maka nahnu, kami kata Allah memberikan kekuasaan yang pelaksanaannya malaikat raqib dan atid. Nahnu, maka kami, bukan ana. Kalau ana kan bakal jauh menyimpang ini tadi. Ya. Itulah tadi, ya. Sampai dengan orang berpendapat untuk apa salat? Allah nyembah Allah, Tuhan nyembah Tuhan. Tidak perlu lagi nak ibadah ini tadi. Allah ada di dalam diri kita. Padahal bukan itu penafsirannya. Malaikat. Dia memberikan kekuasaan. Lah sama saja cak kita di masjid, ya. Kalau kita ingin melihat suasana yang berada di dalam masjid ini, sekarang kan mudah. Tidak perlu lagi kita nak turun tangan. Cukup kita kontrol melalui CCTV dari rumah pacak, dari HP pacak. Yang penting perangkatnya tersambung. Perangkat CCTV yang ada di masjid dengan perangkat di HP kita tersambung. Nak kemana baik kita pergi, pacak kita ngontrolnya. Nak kita ke Jakarta, nak kita keluar negeri, kita pacak nyengok siapa-siapa yang hadir dalam masjid, dalam cawisan pada malam hari ini. Pacak dijengok orangnya tadi. Kekuasaan Allah. Allah itu berkuasa. Jadi tidak perlu turun tangan langsung. Alangkah repotnya Tuhan kalau nak turun tangan langsung. Ya. Sini alangkah sibuknya gawe Tuhan ini tadi. Tapi dia sudah menyiapkan perangkatnya. Perangkat itu pengawasan ketat. Waskat. Pengawasannya sangat ketat. Tidak pacak disogok. Ya. Apa yang sudah dicatatnya tidak pacak diubah. Tidak pacak diedit. Suara tidak bagus, tidak pacak didubbing. Ya. Kalau video, pacak kita dubbing. Suara tidak bagus, pacak kita ganti dengan yang suara yang bagus. Gambar yang tidak bagus, pacak kita edit. Raqibun wa atidun. Tidak pacak. Tidak pacak disogok. Apa adanya. Bahkan sebelum dinyatur kepada Allah, ditampilkan ke depan kita ini tadi. Benar tak yang kau lakukan ini tadi? Cuman baik itu tidak sadar. Tanpa kita sadari, kata Rasulullah, itu setiap hari Kamis. Tanpa kita sadari, amal itu sebelum disebut kepada Allah nanti, diperlihatkan dulu kepada diri kita.
Maksud malaikat tadi, apa aku nih ngado-ngado, apa aku nih nambah-nambah, apa ada yang dikurang nih tadi. Jangan dulu catatannya tadi. Benar? Benar. Setor kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kekuasaan Allah. Ya. Kalaupun dia meniupkan ruhnya ke dalam jasad kita, sekali lagi bukan Allah yang berada di dalam diri kita. Wa nafakha fihi min ruhihi, dan dia telah meniupkan ke dalam rahim ini tadi. Ruhihi, ruhnya, seakan-akan baru ruhnya Allah. Untuk apa? Tidak lain dan tidak bukan, tujuannya untuk memuliakan dan mengagungkan anak cucu Adam. Ikraman wa ta'ziman. Makanya cuma manusia yang wa nafakha fihi mir ruhihi, yang ditiupkan rohnya ke dalam jasad itu cuma manusia. Malaikat tidak, iblis tidak, jin tidak, ya, hewan, tumbuh-tumbuhan tidak. Yang cuman dapat ini tadi cuman kita manusia. Ikraman wa ta'ziman, untuk memuliakan kita, untuk mengagungkan kita nih tadi. Itu pun bukan berarti Allah ada di dalam diri kita. Yang dimaksudkan di situ, yang ditiupkannya apa? Sifat-sifatnya. Allah tiupkan sifat-sifatnya ke dalam diri kita. Bukan Allahnya yang masuk ke dalam diri kita, sifat-sifatnya yang ada di dalam diri kita. Sifat pengasih, sifat penyayang. Tapi ada sifat yang tidak boleh kita makainya. Ya. Al-kibriya wal azamah, tidak boleh kita makainya. Ya, sombong, angku sombong, tidak boleh kita makainya. Allah paling marah kalau sifat itu yang dipakainya. Alqaituhu finnar, saya akan lemparkan dia ke dalam neraka. Siapa baik yang makai sifat angku sombong itu, habis. Kata antenan, kata ampunan. Iblis baik lah tinggal di jero surga, masih metu dari surga, dikeluarkan dari surga ini tadi. Kenapa? Dia merasa dirinya lebih hebat. Ana khairam minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan daripada api, Adam diciptakan daripada tanah. Dilihat unsur penciptaannya ini tadi, tapi iblis tidak melihat unsur yang ada, ruh yang berada di dalam jiwa manusia itu tadi. Cuman dijigoknya, manusia nih dari tanah, hina, dina. Tapi ada yang memuliakannya, ada yang membuatnya menjadi agung. Apa? Ruhnya. Wa nafakha fihi min ruhihi. Dia Allah yang telah meniupkan ruhnya ke dalam jiwa ini tadi. Untuk apa? Ikraman wa ta'ziman, untuk memuliakan dan mengagungkan manusia itu sendiri. Makanya kita manusia ini makhluk yang paling mulia. Bi ahsani taqwim, bentuk rupa yang sangat indah. Hebat manusia ini tadi. Ya. Dia pernah menjelajahi, ya, tanpa kita sadari, ruh kita ini sebelum dia masuk ke dalam jasad, dia pernah berada di alam lahut. Dia pernah berada di alam jabarut. Dia pernah berada di alam malakut. Dia pernah berada di alam muluk. Baru alam ajsad, jasad kita ini tadi. Jadi ruh kita ini pernah mengembara. Ya, pernah mengembara di alam jabarut. Ya, makanya di alam jabarut, kalau di alam lahut itu, ruh yang disebutkan itu adalah Ruhul Kudus. Dia berada di alam lahut. Ya. Turun ke alam jabarut menjadi ruh sultani. Ya. Turun ke alam malakut, dia menjadi ruh ruhani. Turun ke alam muluk, dia berubah menjadi
ruh jismani, baru masuk ke dalam jasad kita. Dipersiapkan jasad ini, sudah dipersiapkan jasad ini, baru ditiupkan ruh. Itu menurut pengalaman daripada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, yang dikenal sebagai pimpinannya para wali. Dia pernah mengembara, ditiupkan baru ke dalam jasad kita ini tadi. Untuk apa? Memuliakan kita. Jadi kemuliaan kita jangan dirusak. Manusia pada satu sisi berada pada tempat yang lebih indah, pada pencipta yang lebih bagus, tapi kalau tidak benar, bakal berada pada tempat yang lebih rendah. Lebih rendah lagi daripada hewan. Gitu nih tadi. Kalau mulia, pacak mulia kita daripada malaikat. Malaikat bertunduk dengan Nabi Adam. Ya. Kalau dia bukan menjadi makhluk yang mulia, maka dia akan lebih rendah. Lebih rendah dari mana? Lebih rendah daripada hewan. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka sama dengan hewan, tapi lebih sesat lagi daripada hewan. Hewan itulah cukup sesat, tapi ada manusia yang lebih sesat daripada hewan. Ngapa? Ruhnya tertahan. Jadi kemuliaan kita ini harus dijaga. Manusia itu makhluk yang paling mulia. Mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, lebih mulia daripada malaikat. Tapi kalau dia jahat, maka lebih rendah daripada seekor hewan. Kuncinya di mana? Ada pada diri kita. Kita ingin menempatkan diri kita satu derajat dengan malaikat, atau lebih mulia daripada malaikat, atau kita ingin menempatkan diri kita sama dengan hewan, atau lebih daripada hewan ini tadi. Di mana? Ada pada diri kita. Nah, mudah-mudahan ya, kita dapat mengembalikan ruh yang sudah ditiupkan ke dalam jasad kita ini menjadi ruh yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala sesuatu apa yang sudah Allah ajarkan kepada diri kita, ya, dan terkala kita sudah bersyahadah di hadapannya, alastu birabbikum qalu bala syahidna, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Tentu ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Yang dia sudah bersyahadah, yang dia sudah bersaksi, dapat kita kembalikan ke sana, dan mudah-mudahan kita akan dapat mengembalikan ruh kita dari alam ke alam ini tadi. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya.